bermain manajemen sama pengepul dan sama pembeli dengan harga kontrak. Catatannya begini, supaya kita bekerja lebih aman dan nyaman. Tinggal bagaimana kita proses kerja untuk memaksimalkan hasil. Kalau hasil kita maksimal, alhamdulillah insya Allah semua akan menjadikan hasil yang lebih baik. Mitra saya banyak sekali, mitra saya ada 12 kemitraan. Alhamdulillah saat ini semua sudah berhasil sukses. Nah, oke warga Tani TV, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Rizky Pratama. Kali ini kita akan mereview jangkrik alam dan kita akan belajar bagaimana cara pembudidayaannya hingga penjualannya. Nah, sekarang kita akan langsung ngobrol dengan ownernya. Halo, selamat siang Pak Pram. Selamat siang kembali. Nah, Pak Pram ini ya, adalah betul. owner dari budidaya jangkrik alam. Kalau boleh tahu alamat pembudidayaan jangkrik ini? Ini ada di daerah Pidekso. Pidekso. Nah, Pidekso ada di Waduk Pidekso. Oh, dekat Waduk Dekat Pidekso, Waduk Wonogiri Pidekso, ya? betul sekali. Untuk kecamatannya gimana? Kecamatannya Giriwoyo. Nah, oke, sebelum kita nanti belajar dan juga mereview, boleh cerita sedikit Pak, bagaimana awalnya merintis budidaya jangkrik ini Pak? Boleh, bisa ya. Kita awal dari mula untuk bagaimana mengembangkan budidaya jangkrik. Sebelumnya belum. Sebelum jangkrik saya budidaya lele. Oh, lele. Lele. Terus Memutuskan untuk pindah ke jangkrik karena dari lele sama jangkrik itu lebih bagus di perjangkrikan. lebih Nah, berpotensi jangkrik gitu. Nah, oke, sekarang kita akan berjalan-jalan atau kita akan mulai belajar bagaimana Oke. cara budidaya dan Siap. juga melihat-lihat jangkrik-jangkrik yang ada di sini. Siap. Kita mulai dari mana ini Pak? Anak dulu. Boleh dijelaskan lagi Pak ini Pak? kita jelaskan dari awal. Nah, ini dari telur kita engkramkan selama 7 hari. Setelah kita engkramkan 7 hari, nah kemudian dia menetas 80% baru kita tebar di dalam box ini. Nah, Engkramannya itu di mana? engkramannya itu di besek. Di besek. Mm-mm. Oh, ini. Ini contoh besek. Nah, ini contoh besek. Nah, ini kan tempat untuk naruh telur ini. Nah, kita taruh telur seperti ini. Nah, setelah telur kita masukin sini, kita kasih pasir, kemudian kita semprot pakai air, kita masukkan, kita engkramkan seperti ini, kita tunggu selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari dia menetas ada 80%, baru kita tuang ke box. Ditaruh papan ini ya? Nah, taruh papan ini. Kemudian dia menyebar. Setelah menyebar, kita kasih makan sama minum. Minumnya hanya dari debok saja. Oh, jebok kayak gini? Nah, dari debok seperti ini. Nah, ini dari debok. Dan makanya kita kasih pur BR yang 450. Kita ke sini sekarang yang sampai usia. Nah, ini udah usia. Setelah usia 1 minggu, kita kasih makan di atasnya. Di papan-papan ini. Papan kasih makan. Nah, kita kasih makan. Menetasnya itu tadi memang ditaruh situ sampai Iya, ditaruh sini sampai usia nih, sampai nanti menjelang panen. Sampai 30 hari. Nah, ini kan usia 15 hari ini. 15 hari. Nah, setelah 15 hari terus kita kasih minum, kita kasih makan sampai umur 20 hari. Jadi dari menetas sampai umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan sampai panen baru kita keluarkan. Kalau yang baru netas pakannya gimana? Seperti ini. Nah, pakannya seperti ini. Kita basahin sedikit. Ini pur ya? Ini pur yang BR ini. Pur dibasahin sedikit. Dibasahin sedikit baru kita tebar-tebarin seperti ini. Tuh. Oh, tidak ditaruh sini? Tidak, belum. Nanti kalau sudah usia 15 hari baru bisa. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah berada di lokasi atau box yang sudah berumur 20 hari. 20 hari, betul. Nah, ini yang 20 hari kenapa Pak? Kok dikasih kayak gini, kenapa ini? Nah, ini untuk menghindari karena banyaknya jangkrik yang ada di dalam box. Supaya lebih aman, terkendali, kita kasih X-ray. Nah, untuk area pembesaran dan area geraknya. Gitu, biar jikanya jangkriknya nggak ada yang mati. Nanti kalau nggak dikasih ini terlalu banyak itu ada efeknya? Ada efeknya, kematian. Kematian. Nah, kendala di kematian. Ini pakannya sama umur? Sama pakannya, sampai panen tetap pakai pur kita.
Panennya berapa hari? Panennya Yang sudah umur berapa hari? 30 sampai 32 hari. Sebulan berarti. 10 bulan 2 hari. Sebulan, ya. Gitu. Ada Pak di sini yang siap panen? Ada, ini sudah ini. Oke. Ini. Ini sudah usia 32 hari nih. Ini 32 siap panen, mau dipanen nanti sore ini. Oh, nanti sore Nanti udah sore mau diambil. dipanen, ya udah diambil. Sudah besar-besar ini. Ini nggak lompat-lompat Pak? Enggak lompat, karena ada batasan untuk ini. Untuk lakban yang ini kuning-kuning ini. Nah, ini untuk Licin gitu, batasan, ya licin, jadi dia nggak bisa naik. Nah Pak, kalau untuk satu kotak ini ukurannya berapa ini? Satu kotak ini ukurannya kalau tingginya 60 cm. Tinggi 60. Nah, kalau lebar 120, kalau panjang 240. Oke. Nah, itu untuk dikasih dari telur berapa itu? Dari telur maksimal 5 on atau setengah kilo. Satu box, per satu box itu isinya 5 on. Oh, Bapak jual telurnya juga? Jual, kita jual sendiri. Kita jual sendiri dengan harga per 1 kilonya itu 250.000. Itu tadi ukuran box sudah ada ya Pak sama Iya, takaran. betul. Apa ya? Takaran istilahnya? Iya, takaran sama ya? takaran isi berapa. Isi berapa? Nah, ini saya penasaran nih dengan yang di bawah ini ada. Nah, Pak, ini dikasih apa ini? ini kotak ini sebenarnya untuk antisipasi yang pertama, untuk mengendalikan supaya jangan sampai ada hama semut naik ke atas. Apabila ada semut naik ke atas dan masuk ke dalam, dia akan membunuh jangkrik saya. Malah membunuh. Akan membunuh gitu. Nah, kalau desain dari kandang sendiri Pak? Untuk desain keseluruhan dari itu kandang berapa? sendiri, di sini saya menggunakan asbes dengan catatan supaya apa? Kita dapat mengurangi dari kelembapan jangkrik yang ada di dalam box. Ketinggian 2,5 kali 3 meter untuk atap. Yang belakang 2,5, yang depan 3 meter. Oh, ini memang pendek gini. Memang pendek, kita sengaja bikin ini settingan pendek supaya panennya lebih maksimal. Oh, Gitu. Kalau kita pakai lebih tinggi, itu kan angin dan hawa itu sangat mempengaruhi sekali untuk pembesaran jangkriknya. Nah, oke, mungkin pertanyaan terakhir ini Pak. Siap. Harga jangkrik sekarang itu berapa? Untuk jangkrik alam ini ya? Sebenarnya begini, untuk jangkrik itu saat ini kita pakai harga kontrak. Harga kontrak kita sama sales untuk pembeli sama pengepul itu di harga 27.000 Per kilo. per kilo. Tapi sebenarnya harga jangkrik itu kalau kita nggak pakai kontrak, itu harga jangkrik bisa di atas 25.000, bisa di atas 35.000. Di saat lagi meledak, lagi ambiar, jangkrik bisa 10.000 per 1 kg. Nah, untuk menanggulangi semua itu, kita bermain manajemen sama pengepul dan sama pembeli dengan harga kontrak. Catatannya begini, supaya kita bekerja lebih aman dan nyaman. Tinggal bagaimana kita proses kerja untuk memaksimalkan hasil. Kalau hasil kita maksimal, alhamdulillah insya Allah semua akan menjadikan hasil yang lebih baik. Saya tertarik Gitu. dengan konsepnya itu tadi. Mm-mm. Bapak ini berarti tidak sendirian ya? Tidak. Dalam artian bermitra gitu? Iya, betul. Boleh diceritakan Pak itu Pak? Mitra saya banyak sekali. Mitra saya ada 12 kemitraan. Setiap mitra tergantung kemampuan. Ada yang 12 box, ada yang 20, ada yang 16, ada yang 8. Alhamdulillah saat ini semua sudah berhasil sukses. Nah, kalau sistemnya sendiri gimana dengan para mitra-mitra itu? Kita sistem sama mitra bekerjasama yang bagus saja. Bagaimana petani saya bisa bekerja, bisa memaksimalkan hasil, dan kita sendiri sering datang. Per 2 hari sekali kita keliling, kita tengok, kita lihat mana yang kurang bagus, kita kasih penjelasan. Jadi semuanya saling berkesinambungan gitu. Kandang yang mempersiapkan, yang punya, yang mengelola, ya, yang termasuk mitra saya. Untuk box, untuk bibit, untuk semuanya itu dari kita. Dari pakan sampai panen semua kita yang ngurusin. Nah Pak, mungkin teman-teman Taniling Ya. itu ada yang tertarik mau budidaya jangkrik alam ini. Nah, itu tips untuk pemula itu dari awal sampai akhirnya gimana Pak? Gini, untuk pemula, saya sendiri dulu juga pernah jadi pemula, belajar. Yang penting begini, kita tetap semangat dan tidak putus asa. Nggak usah kita bikin box yang banyak. Coba kita bikin satu box saja, terus kita persiapkan untuk media. Ini media kan sebenarnya hanya ekstri sama klaras saja. Nah, klaras itu kan dari daun pisang yang sudah kering. Oke. Kita pakai media, kita gulung 30 cm, kemudian kita masukin sampai box ini penuh. Setelah penuh, kemudian ini untuk pemula ya. Kemudian kita siapkan untuk geboknya. Kemudian kita siapkan pakan yang sudah ditumbuk. Nah, karena bibit kalau masih kecil, kemungkinan besar dia nggak banyak makan. Yang dia serap mungkin minum. Setelah itu kita tebar bibitnya, kemudian kita lepas.
3, 4, 5 hari kemudian baru kita lihat. Kalaupun nanti di dalam box ini ada debok yang sudah kering, secepatnya harus kita kasih yang baru, yang masih basah. Kita ganti yang baru. Itu saja sih sebenarnya, simpel jangkrik itu. Sekian pembelajaran dan review kita hari ini tentang budidaya jangkrik alam. Siap. Semoga menginspirasi teman-teman. Nah, kalau ada yang pengen, silahkan. Tadi ada tips dari Pak Pram untuk budidaya jangkrik alam ini. Nah, oke, mungkin sekian teman-teman warga Taniling. Apabila kami ada salah, mohon maaf dalam penyampaian. Tapi jangan lupa bagi teman-teman like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV, dan jangan lupa download aplikasi Taniling di Google Play Store. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati. Taniling adalah komunitas agribisnis terbesar di Indonesia. Perluas jangkauan pasar kamu dengan mempromosikan produk dan jasa pertanianmu di Marketplace AgriPlaza. Bergabunglah bersama ribuan member lainnya. Download aplikasi Taniling di Google Play sekarang.